Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang di hari pertama Gelar Teater tahun 2022 yang dipersembahkan oleh Taman Budaya Provinsi Maluku. Acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dan alokasi khusus non-fisik BOP Taman Budaya tahun 2022 oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pencinta seni dan budaya dimanapun berada. Dalam gelaran teater hari pertama ini, kita akan menyaksikan lakon syarat makna, persembahan dari kelompok teater Bengkel Seni Embun. Dengan tema yang dekat dengan keseharian kita, gambaran kisah yang akan kita saksikan membawa pesan penting untuk kehidupan kita. Untuk itu, dari Gedung Galeri Lia Lia, Taman Budaya Provinsi Maluku, mari kita saksikan selengkapnya. Setelah sukses dengan Broken 1 pada tahun 2015, dengan pencapaian audiens lebih dari 600 pada pentasnya, kini Bengkel Seni Embun hadir dalam garapan baru dengan mengangkat sekian banyak problematika kaum marginal. Dalam kemasan Broken 2, dikisahkan seorang Marsani, si pedagang asongan yang memiliki beban kehidupan, sepeninggal orang tuanya yang pergi tanpa pamrih. Ia kemudian bertemu seorang tukang sapu, yang dalam kesehariannya lebih mementingkan gaya hidup melebihi kebutuhannya. Dan lagi seorang tenaga honorer, security yang hanya menunggu nasib. Ditambah dengan si pencari berita yang begitu getol mencari sosok wakil rakyat tanpa henti. Diramu dalam konsep semi monolog teater, menjadikan problem protes yang tentunya layak untuk kita tonton. Inilah persembahan dari Bengkel Seni Embun dengan judul Broken, bicara dan protes lewat kesenian. Selamat menyaksikan. Selalu saja beritanya seperti ini. Tak ada berita lain apa? Sekali-sekali berita yang mengenakan lah. Di luar sana, gerimis mulai menampakkan wajahnya. Kadang-kadang matahari mulai malu-malu. Di pasar sana banyak anak-anak yang putus sekolah. Bukan berarti mereka tak rajin ke sekolah. Tapi keadaan yang mengajarkan mereka harus bersekolah di pasar. Belajar berhitung. Berhitung 10 motor terparkir, mereka harus dapat berapa. Pisang yang sudah lesu harus terjual berapa. Kadang-kadang keringat yang jatuh pun dihargai rupiah.
Jangan kau bilang kopi ini tak manis lagi. Cukup keadaan ini yang tak semanis kopi ini. Kopi ini buatan istriku Maimunah. Aroma dan rasanya masih sama seperti dulu. Aku ingat pertama kali aku mengenalnya waktu saat pulang sekolah. Aku titipkan selembar surat di balik tas. Di luar sana, banyak orang menghabiskan waktunya di rumah kopi. Mengobrol sampai berjam-jam. Hingga lupa waktu. Kadang, waktu kerja pun luput. Padahal, di rumah-rumah mereka, ada kopi buatan istri-istri mereka. Bu, Ibu, katanya mau ke pasar hari ini. Iya, cuaca hari ini agak mendung. Ada baiknya Ibu siapkan payung atau membawa mantel hujan. Iya, mantel hujan yang saya simpan di balik lemari itu. Ada kan, Bu? Walah toh, Bu. Samping lemari. Ya, tunggu sebentar ya Bu, tunggu sebentar. Aku selalu ada di jalanan. Segala jenis bunyi klakson sangat ramah di kupingku. Debu jalanan bergantian jamahi tubuhku. Dan yang ku tahu, segala apa yang mengotori jalan akan kusapu. Kecuali koin recehan. Karena ini adalah investasi masa depanku. Aku mengais rezeki di jalanan-jalanan kota. Dan akhir-akhir ini yang kulihat, kota ini tak pernah tidur. Dan ketika kota ini tak pernah tidur, bisa dipastikan bahwa kota ini tak pernah bermimpi. Bermimpi tentang Sevilla, Spanyol, Hamamatsu, Jepang, Liverpool, Inggris, dan Hannover, Portugal.
Bukan. Auckland, Selandia Baru. Ini yang membuatku curiga. Astaga, bisa jadi yang tak pernah bermimpi. Pemimpinya. Ya, halo. Oh iya, aku lagi kerja. Ada apa? Iya, aku tahu. Sebentar lagi anak tunggal kami akan berulang tahun dan kami harus merayakannya. Jika tidak, kami akan malu istriku. Iya, ini aku lagi kerja istriku. Lagi mencari uang untuk merayakan ulang tahun anak tunggal kita. Iya, sabar, ini aku lagi kerja mencari uang. Astaga. Iya, sabar. Sebab-sebab seperti ini kadang-kadang kalau sudah seperti ini, sepertinya aku butuh istirahat. Halo? Adik disuruh pulang lagi karena SPP. Yang sabar ya. Kakak berusaha biar hari ini lari semua. Iya, memang penghasilan kakak tidak seberapa dan tidak menentu. Tapi adik tenang saja ya. Semoga Tuhan dan pemangku kekuasaan di atas sana dapat melihat kita. Iya, tenang saja. Besok pagi-pagi kakak akan mengurus bantuannya. Iya, walau sudah 3 bulan terakhir ini belum juga ada kejelasan. Iya, sabar ya. Sesekali aku berpikir bahwa atmosfer tidak pernah berputar. Bukankah aku selalu di bawah dan tidak pernah di atas? Terkadang aku ingin libur, tetapi tuntutan ekonomi membuatku tidak bisa tidur. Ingin bernafas bebas seperti kupu-kupu yang berterbangan. Namun, aku hanyalah cerita kepompong yang bergantung di atas harapan-harapan orang. Bahkan, aku masih saja terus bermimpi. Setidaknya, aku mendapat sedikit keadilan. Dan ketika terbangun, aku kembali berlari mengejar recehan. Demi banyak harapan yang terpendam di dasar kebahagiaan semu. Hei, siapa nama kamu? Nama saya Marsani. Marsani. Dengan nama kamu, aku teringat satu peristiwa kelam di masa lalu. Tapi, ya sudahlah, itu hanya masa lalu. Sejak kapan berdagang asongan? Belum lama ini, sekitar 3 bulan. Kenapa memilih untuk berdagang asongan? Karena ada beberapa hal yang membuat saya tidak dapat memilih.
Sebentar. Bukankah hidup ini tentang pilihan? Lantas, di mana orang tua kamu? Marsani, Marsani, kamu kenapa? Sakit? Entahlah, maaf. Beberapa orang bilang saya ini gila karena sering bereaksi berlebihan. Gila, stres. Astaga, kamu seperti tak punya Tuhan saja. Pantas saja orang tuamu lari meninggalkanmu. Mereka pikir mungkin kamu ini sudah gila. Beberapa orang tidak akan mengerti karena tidak pernah merasakannya. Dan sebagian orang itu egois. Sebagian orang tua itu egois. Mereka tidak benar-benar menginginkan kita hadir di dunia. Hah? Maksudnya? Saya memiliki 3 orang adik yang harus dinafkahi dan disekolahkan. Orang tua saya berpisah tanpa memperdulikan 4 orang anaknya. Kenapa harus saya yang menanggung semua ini sendiri? Sebentar. Kenapa kamu tidak mengurus saja bantuan dari pemerintah? Terkadang yang benar-benar membantu hanyalah diri sendiri. Bukankah seharusnya anak seumuran saya bersenang-senang dengan teman-teman, merasakan pendidikan yang layak? Bukan malah sibuk menanggung beban orang tua yang tidak bertanggung jawab. Sangat tidak adil. Seperti ini, duduk. Kita adalah 2 orang yang terjebak dalam lika-liku kehidupan. Punya kamu tidak seberapa. Sebentar lagi, anak tunggal saya akan berulang tahun. Dan saya dan istri saya harus merayakannya. Jika tidak, kami berdua akan malu. Merayakan apa? Merayakan ulang tahun anak tunggal saya. Astaga. Di saat seperti ini, kau masih mementingkan pandangan manusia yang tidak perlu. Lagi pula, itu sudah menjadi tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Sedangkan saya hanya seorang anak. Sangat tidak adil, bukan? Sebentar, yang saya pikirkan, di bagian mana negara ini harus adili manusia sepertimu? Hah? Astaga, kamu sangat tidak melucu kan? Ya sudahlah, beginilah hidup. Hanya saja jalan hidupmu mungkin buntu. Apa? Manusia seperti saya? Manusia seperti saya? Bukankah kita ini sama? Lagi pula, kau hanya mementingkan gaya hidup yang tidak perlu. Tak sebanding denganku yang berjuang untuk pendidikan adik-adikku.
Ya, hei anak muda, beginilah hidup. Sadar tidak sadar, kita sedang dipaksa sehat di negara yang sakit. Jika kamu tidak memelihara gaya hidupmu dan pengetahuan, kamu akan dianggap norak. Berita-berita harian selalu seperti sampah. Setiap hari selalu begini. Bukannya aku tidak bersyukur Tuhan. Hanya saja kejadian seperti ini membuatku lelah pada segala hal. Hidup yang hampa seperti sampah tak berguna. Tapi aku yakin Tuhan itu adil. Selalu memberikan kemudahan pada setiap hambanya. Setiap hari kulakukan untuk terus belajar dan berusaha menunjukkan pada dunia bahwa aku ada. Aku pantas dianggap oleh dunia. Karena itulah jalan hidupku. Laut pasang surut tak kunjung usai. Nelayan tak mampu beropini ketika kita dihadapkan dengan amukan alam yang bergelombang tinggi. Coba pikirkan lagi, mengabdi kepada siapa kita? Oh, mengabdi. Hanya letih yang kurasakan, hanya kantong mata yang kuadopsi, hanya kerutan di dahi yang aku sematkan, hanya sakit di pinggang yang aku sesali. Dan hanya nyeri pada ujung hati yang tak kunjung membaik. Malah mengikuti arah ombak layaknya seorang nelayan. Apakah yang dirasakan seorang nelayan sepadan atas apa yang aku rasakan? Tergantung kepada siapa yang mengadu kepada Tuhan betapa keji dan serakahnya dunia ini kepada kita. Sebuah ironi bila demikian. Jadi kita akan kembali ke beberapa tahun silam, diam, dan mengalah. Atau kita akan memberikan ruang kepada siapapun secara baik-baik dan ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Begitukah? Kalau tidak ada jalan lain, mengapa tidak? Dan pertanyaan-pertanyaan yang paling bodoh akan selalu dilontarkan tanpa harus mengemis jawaban balik. Halo? Oh iya Pak, astaga. Ya Pak, saya segera ke sana Pak. Aduh, permisi Pak, saya lagi buru-buru, jangan halang. Bu tahu tidak? Ini udah jam berapa? Duduk dulu Bu. Sebenarnya ada apa dengan Ibu? Kenapa Ibu sangat terburu-buru? Akhir-akhir ini banyak hal yang menjadi pikiran seorang pegawai honorer. Kau tak akan mengerti. Bukankah kita di sini sama-sama bekerja? Lantas, apa yang membedakan kita berdua? Apa? Kau hanya security biasa yang hanya duduk sambil membaca koran, minum kopi di pagi hari, dan berjaga-jaga di sini. Lantas apa yang membuat dirimu berpikir bahwa kita setara? Tenang dulu, Bu. Sebenarnya, ada apa dengan Ibu? Ya beginilah menjadi seorang pegawai honorer di instansi sebesar ini. Gaji belum seberapa, kadang pasang, kadang surut. Belum lagi ada keinginan hidup yang harus dipenuhi. Sadar tidak sadar, jika kita berdua terlalu mengikuti perkembangan zaman, kita akan tenggelam dalam realita kehidupan. Ibu.
Ibu ini dari mana sih? Kehidupan yang ibu bicarakan itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi saya. Bukan seperti itu maksud saya. Saya hanya tidak mau terlihat biasa saja di zamannya luar binasa ini. Sepertinya persoalan seperti ini membuatku haus. Aku butuh segelas air. Ah, iya. Hei, kau mau juga? Astaga, kebetulan saya sangat dehidrasi. Terima kasih. Maaf Pak, apa yang terjadi dengan pegawai itu ya? Biasa, pegawai honor rendahan. Dia datang telat. Wah, sangat disayangkan ya. Ya Tuhan, kamu tidak malu berkelakuan seperti ini. Kita memang rendahan, Bu. Tapi kalau soal attitude, kamu, saya, dan dia sangat beda jauh. Kami masih di atas, Bu. Sangat disayangkan. Dasar honorer biasa. Halo. Ya, selamat pagi, Bung. Maaf. Masalah uang ya. Ya, mudah saja kalau soal itu. Kalau kau butuh uang, tinggal bilang saja kepada aku. Masalah mudah kok. Yang sedikit saja. Berapa sih yang aku nggak punya? Yang penting, kau bisa memastikan kan kalau aku dapat suara. Ya, kau yang sebaiknya seperti itu. Ya, kita akan berjumpa lagi. Saya mau ke bank dulu. Ya, sampai jumpa. Ya. Beritaku. Beritaku. Astaga ya Tuhan. Di mana beritaku? Jika tidak ada berita hari ini, mau makan apa aku? Tentu bingung. Kalian kan tahu sendiri, sebagai seorang jurnalis, aku membutuhkan berita untuk tetap bertahan hidup. Ada 17.000 jurnalis di luar sana yang juga membutuhkan berita agar mereka tetap bertahan hidup. Tapi di kondisi sekarang ini, berita apa yang mau mereka bawakan? Fakta apa yang mau aku ungkit? Apakah aku harus memberi lowongan kerja kepada si tukang sapu atau pedagang asongan? Mau berita palsu? Makanya dari itu aku membutuhkan berita agar orang bangun di setiap pagi dengan pikiran yang cerah. Beritaku. Pak, beritaku Pak. Kau seperti orang Inggris yang sudah mau mati mampus saja. Wahai jurnalis yang maha benar, Iya. beritamu lari ke arah sana. Oh, ke sana. Terima kasih. Enak juga ya jadi anggota Dewan Kota. Gaji pokok lumayan. Tunjangan apalagi. Kerjanya ya berlibur. Rapat sering molor. Ya karena aku mikir rakyat. Aku juga butuh makan. Loh, rakyat ya butuh aku. Kasihan lo sama rakyat. Tapi ingat satu hal.
rakyat, urusan paling terdepan, dan urusan paling ke belakang. Masa manusia seperti saya mau disetarakan sama orang-orang rendahan kayak mereka? Intinya, apapun masalahnya, uang adalah jalan keluarnya. Asalkan saya dapat apa? Sekali lagi apa? Saya dapat apa? Yaps, benar sekali. Suara, itulah pentingnya rakyat. Siapa lagi ini? Halo. Ya, maaf Bung. Ya, rapat membahas investasinya sudah siap. Oh, ya, saya segera ke sana. Siap, Bung. Ya, sampai jumpa. Astaga, apa kau tak sadar apa yang sedang kau sapu? Pak, saya minta maaf Pak, saya tidak sengaja. Sudah, lepaskan saja. Sudah. Lagipun aku bisa membeli yang baru. Tidak seberapa kok. Tapi benar-benar aku tidak sengaja Pak. Aku bisa membersihkannya. Sudah, Aku biarkan bisa saja. Sudah, kau ini banyak bicara. Harganya tidak seberapa kok. Hanya 3 sampai 4 digit. Aku bisa membelinya kapan saja, tenang saja. Sungguh, sangat tidak. 3 sampai 4 digit yang Pak maksud bisa merayakan hari ulang tahun anak tunggal saya dan menghidupi keluarga saya. Maka dari itu saya bisa membersihkannya. Sudah, biarkan saja. Kau ini banyak bicara sekali. Kau sebagai rakyat harusnya mendukungku. Sudah, kau diam saja. Ambil ini. Benar-benar merepotkan. Selamat Ada sore, saja Pak. orang-orang. Dari mana saja kamu? Maaf Pak, tadi saya lagi membersihkan pagawai. Hampir saja aku tersulut emosi dan menghabisi si tukang sapu ini. Sudah kerjanya hanya menyapu jalan. Tidak becus lagi. Maaf Pak. Akhirnya ketemu juga ya Siapa Tuhan, lagi syukurlah. ini, ya Tuhan? Pak, boleh minta waktu Anda sebentar. Pak, boleh minta waktu Kau Anda tidak sebentar lihat Pak. beliau sedang sibuk. Hei, aku sedang sibuk. Kau tidak lihat? Aku dan rekan-rekanku yang lain sedang mengelilingi kota untuk melihat kondisi dan masalah apa yang sedang dialami oleh masyarakat. Pak, sepatah dua kata patah saja Kau Pak. itu Lia. Kau tidak dengar? Pak, mohon Pak, sebentar saja Pak. Hei, kau butuh berita apa? Berita apa yang kau inginkan? Buat saja sebuah berita, aku dan timku sedang sibuk. Kami tak bisa diganggu. Kau terlalu banyak meminta keterangan ini dan itu. Membuatku pusing. Berita seperti itu tidak mungkin saya menulisnya Pak. Hei, kau pasti ingin membuat berita yang memojokkan dan menjatuhkan diriku kan? Padahal aku sudah bekerja mati-matian. Dan ini balasanmu sebagai rakyat. Padahal kadang-kadang aku tertidur sewaktu rapat. Dan kau sebagai rakyat membalasku seperti ini. Sungguh sangat tidak. Bukan. Sungguh tidak berterima kasih. Pak, Buang-buang Pak, waktu air saya. mineralnya Pak. Astaga, habis satu muncul lagi satu. Saya hanya menawarkan air mineral untuk wakil rakyat karena saya tahu pasti beliau sedang lelah menghadapi semua persoalan tentang rakyat. Silakan Pak. Sudah, ya terima kasih. Aku memang sangat haus beberapa. Gratis kok. Ya. Karena saya tahu pasti beliau bekerja untuk rakyat. Apa Bapak bisa? Beliau sedang sibuk. Sudah, biarkan saja. Apa Apa yang Bapak kau bisa membantu saya? Apa yang bisa aku bantu? Kau butuh uang?
bukan Untuk Pak, apa? bukan. Saya sedang mengurus bantuan untuk adik saya, tapi sudah 3 bulan ini belum juga ada kejelasan Pak. Dan saya juga menginginkan pekerjaan yang layak Pak. Untuk bantuan untuk adikmu, mudah saja, soal itu bisa kuurus. Dan untuk pekerjaan, lapangan pekerjaan sudah pasti aku membuka lapangan kerjaan seluas-luasnya. Itulah tujuan utama aku sebagai Ya wakil Tuhan, syukurlah. Pasti Pak, pasti. Saya akan mengingat nama Bapak pada periode berikutnya. Tentu, kau harus melakukan itu. Sebagai rakyat yang baik, aku akan selalu membantumu sebagai seorang wakil rakyat juga. Kau Tapi- juga harus selalu membantuku, ya kan? Tapi apa Bapak perlu nama dan sekolah adik saya Tidak butuh, untuk aku bisa mengurusnya. tidak perlu Pak. Saya sudah sangat bersyukur Ambil saja, Bapak ambil bisa saja. membantu saya. Aku selalu membantu rakyatku. Urusan ini semuanya selalu saja menyibukkanku. Kenapa selalu saja ada orang-orang seperti ini? Oh iya, aku lupa dengan untukmu, anggap saja hari keberuntunganmu. Berapa banyak waktuku yang terbuang sia-sia untuk meladeni orang-orang seperti ini. Lumayan enak juga ya jadi aku. Uang bisa menyelesaikan segalanya. Nanti mau beli mobil yang warna biru atau hitam ya. Persoalan ini selalu saja menyulitkanku. Wakil rakyat seharusnya merakyat ya. Bukannya molor pas sidang soal rakyat. Banyak orang mengeluh tentang hidupnya. Mengeluh karena ekonomi, keadilan, pekerjaan, cuaca, bahkan hujan sekalipun. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika kau mengeluh tentang istri atau suami, berpikirlah tentang seseorang yang selalu berdoa kepada Tuhan tentang jodohnya. Jika kau mengeluh tentang teriknya matahari, berpikirlah tentang si tukang becak yang selalu tersenyum di bawah teriknya matahari. Jika kau mengeluh tentang kerja, berpikirlah tentang seseorang yang selalu ingin bertemu kerjanya. Jika kau mengeluh tentang hujan, berpikirlah tentang si tukang jas hujan, berapa rupiah yang dia bawa pulang saat hujan turun. Jika kau mengeluh tentang keadilan, berpikirlah tentang suara rakyat yang selalu ditutupi uang selembar. Orang jahat tidak akan tahu keadilan. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan akan tahu segalanya.
Pencinta seni dan budaya dimanapun berada, itulah akhir dari gelar teater tahun 2022 di hari yang pertama. Kiranya kita semua dapat memetik makna pelajaran untuk memaknai hari-hari esok. Tak lupa saya mengajak pemirsa yang bergabung secara virtual untuk berlangganan konten dari Taman Budaya Provinsi Maluku dengan cara subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komen positif. Dan jangan lupa juga untuk bergabung di gelaran hari kedua esok hari. Mewakili seluruh kru bertugas dan seluruh pendukung acara, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Mark Ufi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan sampai jumpa di hari berikutnya.